Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam serta sehat jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat beraktivitas dan dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Salawat teriringkan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita semua dapat diberikan kemudahan, kecerdasan dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini saya akan membahas surah Al-Falaq. Mari kita sama-sama membaca dan menghafal surah Al-Falaq dengan tartil dan benar. Dengarkan bacaan Bapak lalu ikuti bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Setelah kita tadi membaca surah Al-Falaq, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam membaca Al-Quran ada ilmu yang mengatur dalam membaca Al-Quran. Apa itu ilmunya? Ya, ilmu tajwid. Tahukah kalian apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga kita dapat mengetahui hak setiap huruf hijaiyah, mana yang harus dibaca panjang, pendek, dengung, jelas, samar, tebal, dan tipisnya huruf. Coba kalian perhatikan pada kalimat hasidin. Tahukah kalian apa hukum bacaan dan cara membaca kalimat di samping? Ya, benar. Hukum bacaan di samping adalah mad tabi'i atau mad asli. Mad asli atau mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Berapa huruf mad? Ada yang tahu? Ya, huruf mad ada 3. Yang pertama alif sukun, sebelumnya harokat fathah. Yang kedua waw sukun, sebelumnya harokat doma. Yang ketiga ya sukun, sebelumnya harokat kasroh. Jadi huruf mad ada 3. Di samping kita bisa membaca dan menghafal surah Al-Falaq dan mengetahui hukum bacaan tajwidnya, kita juga harus mengetahui pesan pokok yang terdapat pada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah ke-113 dalam Al-Quran. Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat dan surah Al-Falaq tergolong surah Madaniyah
karena diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, dari terjemahan surah Al-Falaq terdapat pesan-pesan pokok dalam surah Al-Falaq, yaitu yang pertama, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan. Yang ketiga, ada 4 kejahatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Falaq. Antara lain, yang pertama, kejahatan makhluk, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kejahatan di waktu malam. Yang ketiga, kejahatan tukang sihir. Dan yang keempat, kejahatan orang yang dengki. Dengan membaca surah Al-Falaq, berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita akan sama-sama membahas surah Al-Kautsar. Mari kita sama-sama membaca dan menghafal surah Al-Kautsar dengan tartil serta dihayati. Mari dengarkan serta ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Coba kalian perhatikan bacaan surah Al-Kautsar tadi. Ada nun yang bertasydid. Apa hukum nun dalam ilmu tajwid? Ya, hukum nun yang bertasydid dalam ilmu tajwid adalah gunnah musaddad. Gunnah artinya dengung. Gunnah juga bisa diartikan dengan nun atau mim bertasydid. Contoh, inna syani'aka thumma. Iya, cara membacanya mendengung sepanjang 2 harokat. Pesan pokok surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar adalah surah ke-108. Surah Al-Kautsar terdiri atas 3 ayat. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah. Surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan pesan-pesan pokok surah terkandung dalam surah Al-Kautsar antara lain, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita dengan memberikan nikmat yang banyak. Yang kedua, untuk mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua untuk salat dan berkurban. Yang ketiga, janganlah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ajarannya. Dan yang terakhir, orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari surah Al-Falaq dan surah Al-Kautsar, sekarang kita latihan soal. Jawab soal-soal berikut dengan benar ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklum. Akhirul kalam, Allahumma bi'lakum. Assalamualaikum